Januari 2013, berangkat dari keinginan yang kuat untuk membuat ekonomi keluarga yang lebih baik. Saya, Faisal, laki-laki berusia 29 tahun yang sudah lebih dari 3 tahun menganggur dan kerja serabutan akibat dari restrukturisasi atau dalam bahasa sederhananya adalah PHK, putus hubungan kerja. Kenapa? Dalam 3 tahun saya menganggur, itu karena peluang saya sangat kecil dalam lingkungan. Memang dari segi aspek saya memiliki keterampilan yang cukup tinggi, tapi dalam dunia provider, salah satu provider yang cukup besar lah kala itu. Namun untuk turun di masyarakat, ilmu seperti itu tiada duanya menjual pisang di kebun pisangnya sendiri. Kata yang tepat untuk memprestasikan adalah tidak guna di tempat yang salah. Oke, saya bisa maklumin itu. Kembali lagi ke cerita, berangkat dari uang sisa gaji yang semakin menipis, saya tepiskan semua gengsi saya dan mulai belajar membuat sesuatu yang bisa saya jual. Istri saya menganjurkan untuk mencoba menjual bakso saja, karena istri biasa membuat adonan kue ketika hari besar. Baiklah, kata saya, semoga saja kita berhasil. Setidaknya cukup untuk menghidupi kita. Memang istri masih bekerja dan cukup untuk membiayai rumah tangga. Namun, saya sebagai laki-laki pun harus memberikan fungsi saya sebagai suami. Berbekal dari tekad yang kuat, kami mulailah untuk menjual bakso sesuai keinginan. Berjalan 1 tahun, bakso kami semakin hari semakin sepi. Kami pun terus melakukan upaya perbaikan rasa dan inovasi, dan terus mencoba mengiklankan dalam konten. Namun, konten yang kami buat tetap saja sepi, dan istri mempunyai ide untuk berjualan di tengah event atau pinggiran pasar. Namun, tetap saja nihil hasilnya. Modal semakin tipis, dan saya coba untuk mengider atau keliling dengan motor, mengingat modal semakin menipis. Ketika sedang berkeliling, saya pun berhenti di pinggir pasar, dan melihat betapa ramainya penjual bakso di seberang. Nggak tahu mungkin dia sudah lama buka atau memang rezekinya. Ketika panas siang itu semakin terik, dan peluh keringat yang berguguran, saya menarik sebatang rokok untuk menghibur suasana, lalu datanglah seorang bapak-bapak yang ingin membeli bakso. "Pak, bakso," katanya. "Nggak ke depan," kata saya. "Enggak pak, rame banget, nggak ada tempatnya." "Oh gitu," ucap saya sambil mengaduk kuah dalam dandang. "Kenapa nggak coba jualan pakai tempat pak, biar nggak muter-muter?" "Sudah pak," kata saya, "cuman sepi." "Bapak nggak pakai sih." "Pakai apa tuh pak?" sambil menyerahkan bakso kepada bapak pembeli itu. "Itu pak, yang bikin jualan laris. Kayak sepupu saya." "Emang sepupunya jualan apa pak?" "Jualan mie rebus pak, deket stasiun, bukannya habis maghrib sampai subuh." "Oh gitu," kata saya. "Ya kalau bapaknya mau boleh saya antarkan," sambil bergurau. "Hahaha, ada saja bapak ini," sambil membereskan barang dagangan. Setelah selesai makan, bapak itu memberikan nomor teleponnya kepada saya. "Jika berminat, bapak boleh telepon saya," katanya. "Iya pak," sambil tersenyum kata saya. Lalu hari semakin sore dan jualan saya cuma laku satu. Saya pun tancap gas arah pulang sambil terus memikirkan omongan bapak itu. "Ah coba ah, iseng omongin sama istri," dalam hati saya. Ketika sampai rumah, saya langsung meletakkan gerobak dan langsung menemui istri saya. Dan langsung saya menceritakan kejadian tadi siang bertemu dengan bapak-bapak yang membeli bakso saya. Istri saya bilang, "Jangan pak, itu kan pesugihan." "Tapi zaman sekarang kalau nggak pakai begituan berat bu," kata saya. "Tapi pak, biasanya itu memakai tumbal dan itu dosa." "Tapi bu," saya pun terus memujuknya. Tapi ia selalu saja menolak. Saya pun berinisiatif menghubungi bapak itu secara diam-diam. "Halo pak," kata saya. "Saya yang jualan bakso kemarin." "Iya pak, ada apa ya?" "Begini pak, saya tertarik." "Lalu caranya gimana ya?" "Bapak temui saya saja di sini," katanya. Saya pun melesat dengan motor untuk menemui bapak itu. Dan singkat cerita, saya diajaknya ke sebuah tempat yang kurang begitu saya kenal. Walaupun satu kota, tapi tempat ini belum pernah saya kesini. Suasananya sih biasa saja, tidak seram. Untuk bagian depan, sama seperti kampung biasa. Namun ternyata masih harus masuk lagi ke dalam. Dan di dalam sudah ramai beberapa orang pria yang membawa kandang burung yang ditutupi kain. Dalam hati, itu apa ya? Ketika kami tiba, bapak yang mengantarkan saya mengambil pisau dan ayam yang sudah ada di situ. Lalu ia mengambil mangkok. Saya pun bertanya, "Untuk apa itu pak?" "Untuk syarat," katanya. "Oh gitu," kata saya. Lalu masuklah kami ke dalam dan di dalam saya disuruh menunggu. Tiba-tiba terdengar pekikan ayam, lalu ia keluar melumuri wajah saya dengan darah ayam. "Sekarang bapak boleh masuk," katanya. Ketika saya masuk, seorang laki-laki tua yang sudah berumur duduk bersila. "Silakan utarakan apa yang mau bapak jual kepada saya." "Maksudnya?" "Maksudnya kalau saya memberi, maka saya harus menerima sama seperti kamu. Kamu mau yang mana?" "Yang paten pak," kata saya. "Berarti nyawa." "Nyawa," kata saya. "Nyawa itu nyawa orang ya?" "Iya."
Syaratnya hanya itu setiap tahun. Caranya, kamu harus menjatuhkan uang yang sudah dilumuri darah ayam yang sudah dipotong, bukan disembeli. Belah dadanya, lalu cuci uang itu di dalam darah satu saja. Sisanya uang bersih. Selipkan uang darah itu dalam ikatan uang bersih dan jatuhkan di mana saja. Dengan konsekuensi, bila sampai jam 12 malam belum ada yang ambil, maka kamu dan keluargamu akan membayarnya, sesuai hutang yang kamu lakukan. Saya pun mengangguk dan menyanggupi persyaratan itu. Ketika semua persyaratan selesai, pulanglah saya ke rumah. Sebelum sampai rumah, saya membeli buah supaya istri saya tidak curiga saya pergi keluar. Ketika sampai di rumah, betapa terkejutnya istri saya membuka jualan bakso di rumah. "Bu, kok jualan di rumah?" kata saya. "Iya, kebetulan ada arisan di rumah Ibu Betani. Dia bilang mau arisan sambil makan bakso. Jadi ibu siapin aja semuanya." "Oh gitu," kata saya. Dalam hati, berarti itu belum bekerja ya. Berjalan 1 hari setelah arisan selesai, saat kami mau tutup, ada orang datang mau makan bakso. "Masih ada, Pak?" "Masih, Pak," kata saya. Dan ketika saya melayani orang tersebut, berdatanganlah orang membeli bakso. Sejak hari itu, bakso kami tidak pernah sepi. Sampai hari itu tiba, saya pun diingatkan dengan bapak yang waktu itu. "Pak, sudah saatnya," katanya. Baiklah, saya pun mempersiapkan syarat-syarat itu tanpa sepengetahuan istri. Lalu setelah syarat itu semua telah siap, saya pun pergi ke pasar yang ada di kota saya. Ketika uang itu saya jatuhkan dan saya perhatikan dari jauh, uang tersebut tersapu angin dan masuk ke dalam selokan. Waduh, gimana ya? Saya mau ambil tapi uang itu sulit dijangkau. Dan bapak itu berpesan uang yang sudah dijatuhkan tidak boleh dipegang lagi. Saya pun mencoba menggunakan kayu. Tapi ketika itu istri saya menelpon dengan nada yang marah. "Mas, warung rame. Mas di mana sih?" "Iya, iya, saya pulang." Saya pun langsung pulang dan lupa dengan syarat sampai jam 12 malam itu. Ketika jualan kami tutup dan waktunya istirahat, saya pun menghitung uang dengan istri. "Wah, lumayan ya, Bu," kata saya. Tiba pukul 12 malam saat kami sedang tertidur pulas, terdengar suara batu di atas genteng rumah kami, bersamaan dengan hujan. Saya pun tak begitu memperdulikan karena bisa saja hanya ranting. Tak berselang lama, ada teriakan istri saya di dapur. Ternyata istri saya diajak makhluk yang besar dan hitam. Ketika saya berlari mendekati, makhluk itu menggempaskan saya ke dinding. Makhluk tersebut begitu besar seperti buto ijo, dengan taring yang panjang. Di situ istri saya berteriak-teriak, "Mas, tolong mas!" Lalu ada sekelebat bayangan hitam datang mencegah saya menolong. Ia mengatakan, "Kamu harus ingat hutangmu." Lalu saya melihat istri saya menangis dan mengatakan, "Mas, selamat tinggal," katanya. Lalu saya pun tak kuasa menahannya dan saya pun terjatuh lemas. Saya pun hanya bisa menyesali perbuatan saya, namun itu tak bisa diubah lagi. Lalu esoknya saya mengabari keluarga dan melakukan pemakaman untuk jasad istri saya. Dan saya pun mencari orang yang memang mengerti dengan hal ini dan meminta ia mencabut semua apa yang saya kerjakan, termasuk memutuskan perjanjian dari pesugihan darah itu. Hari-hari saya berjualan tanpa seorang istri dan jualan saya semakin hari semakin sepi, kembali seperti normal waktu pertama kali buka. Lalu saya memutuskan untuk sedikit bersabar lagi, agar orang-orang yang membeli murni keinginan mereka. Sampailah di tahun 2018, warung bakso saya sudah mulai lumayan ramai. Namun saya sampai saat ini tetap tidak mau membuka hati, karena selalu ingin mengingat istri saya. Itulah kisah saya dalam menjalani pesugihan darah, dan saya benar-benar menyesal. Saya berharap kalian tidak pernah mengenal itu semua, dan teruslah bekerja dengan jujur.